Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatil kiram ajmain wa nafa'ana wa bihi. Syamillahi lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya jami'al muslimin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzahan qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahmi wa khairati. Wa ya Rabbi madinni bi sirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa qalbi wa sadid alayya khidhu summa tansahu bijahin nabi wal ali summa sahabati. Masih hadirin ingkang kawula Nabi dumateng para bapak-bapak, para sedherek, para sepuh, sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para bapak-bapak haji ingkang kawula hormati, kawula muliaken. Ugi dumateng sedaya pengurus PKM dan juga jamaahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah di dalam ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Baiklah, Ranten Ustaz Khairul. Sehubungan Ustaz Khairul Anam Soke berhalangan hadir, maka untuk mengisi pengajian injil menika bagi kawula gantos utawi kawula ingkang isi Yon Sewu. Niki kelajenganipun surat Luqman. Surat Luqman merupakan, atau Luqman itu adalah merupakan nama daripada surat-surat Al-Quran. Surat itu Al-Quran itu wonten 314 versi. 314
Dan di antara nama-nama itu ada yang namanya Luqman. Luqman ini boten nabi, boten rasul. Bahkan Luqman ini merupakan tiang yang tidak berpostur ganteng boten bangir tapi yang ini luar biasa. Bahkan kulitnya itu berbeda jauh dengan kulit kita. Kalau kulit kita hampir rata-rata kuning atau coklat sawo matang, tapi Luqman ini kulitnya hitam. Karena Luqman ini merupakan orang Sudan yang termasuk negara Afrika. Itu panas atau kulitnya itu wireng. Termasuk kulitnya wireng sing dipuji kalian Nabi Muhammad akan menjadi pemimpin di surga nanti, termasuknya adalah satu Luqman, yang kedua yaitu Bilal, si tukang itu yang ini tapi merupakan orang yang ahli surga dan menjadi pemimpin surga nanti. Dan ini boten kok ranten tiang itu saya pun dilihat dari bohir boten. Karena sekali lagi Allah itu tidak memandang dohir kita. Allah itu tidak memandang kepada paras kita, apakah paras kita itu cantik atau tampan. Tidak memandang visi kita, apakah visi kita itu gagah atau apa itu perkasa, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji seseorang itu karena hati. Memang Luqman merupakan orang yang mempunyai hati yang mulia. Ketika berpesan kepada putranya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pesan dari Luqman kepada putranya ini, yang pertama mengajarkan agar putranya itu jangan sekali-kali menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun adzim. Itu pesan yang paling utama, wahai putraku, jangan sampai kamu itu menyebutkan Allah dengan sesuatu. Karena menyebutkan Allah itu merupakan kezaliman yang dzulmun adzim. Andai kata dia tersesat, maka tersesat dari jalan yang jauh sekali. Maka bagi orang yang mempunyai anak tentu perlu memberikan nasihat sebagaimana nasihatnya Luqman kepada putranya, yaitu supaya mengokohkan akidahnya agar akidah ditertanam dengan kuat sehingga hidupnya itu kokoh, hidupnya itu tegak, berjalan di jalan yang benar, tidak terombang-ambing. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya yaitu sampai ayat 25. Wa la sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulanna Allah. Wa la sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Wa la sa'altahum nakoni sapa sira ing kaum. Kamu tanyakan kepada kaum man khalaqas samawati wal arda. Man utawi sapa iku kholaqo dadi sapa man. As-samawati pira-pira langit wal arda lan bumi layak ulun namung kaya dene padha ngucap sapa man Allahu ai utawi sing dadekake langit lan bumi iku Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka baik itu orang mukmin ataupun orang kafir, baik itu orang Islam maupun luar Islam, kalau ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengucapkan Allah. Karena semuanya itu sudah yakin, sudah sadar bahwa barang yang wujud itu tidak mungkin wujud sendiri. Barang yang ada tidak mungkin ada sendiri. Walaupun itu berupa benda yang kecil seperti gotri dengan beras
maka mereka mengucapkan Allah, Allah yang menciptakan. Karena apa? Karena mereka juga sadar tidak ada kemampuan yang bisa menciptakan seperti itu. Walaupun sehebat profesor, doktor, bahkan insinyur dan lain sebagainya berusaha menciptakan seperti makhluk yang diciptakan oleh Allah, itu tidak akan mampu. Andai kata bisa membuat seperti telur, berbuih persis telur, tetapi kalau diterangkan tidak bisa menetas. Andai kata ada orang yang ahli, mungkin orang Jerman atau mungkin orang Inggris dan lain sebagainya, andai kata bisa menciptakan boneka seperti anak bayi, itu bisa, tetapi tidak bisa berfungsi seperti anak. Orang iso laku, orang iso ngomong, orang iso ngomong dan lain sebagainya. Andai kata mereka bisa menciptakan seperti yang diciptakan oleh Allah, maka tentu tidak seperti yang diciptakan Allah. Luar biasa. Damel pendamai lamuk baik, andai membuat nyamuk mereka semua. Andai kata berkumpul orang yang pertama sampai orang yang terakhir, jinnakum wa insakum, baik manusia maupun jin, untuk membuat satu hewan yang berupa nyamuk, fungsinya yo sami yang kental ini bisa nyedot gede, sing cilik semua kan, cilik semua kan, ibu telali ini, telali nomor sekali jadi, telali ini kan nyedot ibu luar biasa. Dengan telali yang segitu kecilnya pasti lubang. Siapa yang bisa membuat lubang sekecil itu? Maka tidak akan mampu. Mari bersihkan, mari kita wajib di dalam nyamuk dengan kos merutu ini pun hanya gaberan. Ini genteng telali ini. Jarum kandungnya itu semua buahnya kendul kulit nyedot teh. Itu namanya merutu sedikit malah dua wilayah dan itu sekecil itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sempurna sehingga ada laki-laki dan perempuannya. Jenengan pemimpin mawon lamun lanang dilakukan di boten saged, merutu si lanang sing wedok iki boten saged, cacing si lanang sing wedok iki boten saged, mipik mawon iku boten saged. Kami sami menika kita sadar bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah, karena Allah memang yang maha kuasa segala-galanya. Alhamdulillah, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aksarhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan dari mereka itu tidak tahu. Ada orang yang paham, ada orang yang tidak paham, ada yang yakin, ada yang tidak yakin. Harusnya bagi kita orang yang beriman, seyakin-yakinnya, etika-etikanya harus dikuatkan, sekuat-kuatnya etika, seyakin-yakinnya keimanan bahwa ulil alhamdulillah segala puji bagi Allah, segala puji itu kagunganipun Allah. Baik itu puji antara makhluk dan makhluk satu memuji kepada yang lain, mengatakan kamu itu rajin, itu hakikatnya juga milik Allah, karena yang membuat rajin kita itu adalah Allah. Kemudian kalau ada orang yang dipuji orang lain, kamu itu tampan, kamu itu cerdas, kamu itu sopan, kecerdasan, ketampanan, kesopanan dan lain sebagainya, itu juga yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujinya makhluk kepada makhluk itu janganlah merasa makhluk itu yang punya, tetapi kembalikan alhamdulillah segala puji itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita hanya sadar bahwa kita di dunia ini hanyalah merupakan seperti wayang yang dikendalikan oleh dalam makhluk yang berjalan di muka bumi ini, itu adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melangkahkan kaki di pagi hari ke masjid, ini karena nikmat dari Allah. Kita bisa menjalankan kaki untuk tempat-tempat pelabur
pujinya makhluk kepada makhluk itu miliknya Allah, pujinya Allah kepada makhluk juga miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, lillahi ma fis samawati wal ardh innallaha huwal ghaniyyul hamid. Lillahi itu tetap kagunganipun Allah ma utawi napa mawon fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wal ardhi lan bumi. Sedaya niku kagunganipun Allah menapa ingkang wonten langit lan menapa ingkang wonten bumi. Sedaya niku kagunganipun Allah. Semua milik Allah. Kita semuanya itu tidak mempunyai apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Hanya kita diberi sedikit nikmat dan fadl dari Allah. Andai kata kita mempunyai harta, itu sedikit harta yang diberikan Allah. Allah mempunyai segala-galanya, dan sedikit tadi yang diberikan kepada kita. Kita mempunyai ilmu sedikit dari sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah. Karena ilmu mempunyai, karena Allah mempunyai ilmu yang bagian luasnya samudra. Kita mendapatkan ilmu hanya sedikitnya saja, seperti jarum yang dicelupkan di lautan kemudian diangkat. Netesnya itu adalah ilmu yang dibagikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai ilmu yang jauh lebih luas dan lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Allah maha kaya segala-galanya. Kaya akan ilmu, kaya akan dunia. Semuanya milik Allah. Manusia sekaya apapun itu belum seberapa. Yang katanya raja, ya itu nasib raja. Korun, yang katanya korun, raja korun itu gudangnya tidak terhitung, sampai-sampai kunci mawon, bukan kok sak, napa niku sak juga baik kunci mawon, niku andai kata dinaikkan, ditumpaki 7 onta itu kabutan kabeh. Niku nang kunci ini, boten sak sisine, gahe kok sak sisine. Kunci ini mawon, itu ditumpaki onta diadai, tumpaki onta itu kabutan. Itu saking nopo saking katae harta raja korun. Jawa ini gak ada kunci paling diangkat kocek melayu sih kenen. Nah, itu onta itu kabutan sekali. Betapa menunjukkan bahwa korun itu raja yang kaya raya. Sing semuanya kekayaan korun itu tidak seberapa, bahkan itu seperti debu di antara pasir yang ada di lautan. Lillahi ma fis samawati wal ardh innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya segala macam. Kaya ilmiah, harta benda kaya, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha terpuji. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahri yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Walau annama fil ardi, namun tetap sedunia perkara fil ardi kang tetep dalam bumi, fil ardi kang tetep iku tetep dalam bumi min syajaratin saking pohon aklam utawi wal bahru kali utawi laut iku yang sudah jadi bintang, yang mutu iku jadi wal bahru kali utawi segoro iku yang mutu iku nambahi apa bahru iku akam dibagi saking sause al-bahru apa sadaku akurin iku pira-pira laut mana tidak mongko ora kurang atau mana tidak mongko ora habis apa kalimat Allah pira-pira kalimat Allah. Andai
Andai kata pohon-pohon yang ada di muka bumi ini menjadi pen, pohon-pohon semuanya ini menjadi pen, kemudian lautan itu menjadi tintanya, dan masih ditambah lagi 7 lautan, maka manafidat kalimatullah, maka tidak akan habis kalimat-kalimat Allah dituliskan, ilmu-ilmu Allah itu dituliskan. Ini dapat menunjukkan bahwa ilmu Allah itu sangat luas sekali. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Maka benar orang harus mengakui subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka wa suci panjenengan, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami illa ma jawa ilmu alamtana habis mulang panjenengan itu. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali hanya mendapatkan ilmu yang sedikit dari ilmu yang Engkau berikan. Maka jangan sombong, sekali lagi jangan sombong terhadap apa yang kita punya, harta, ilmu, jabatan, kekayaan dan lain sebagainya. Itu tidak boleh disombongkan. Itu hanya sedikit titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmunya Allah tadi dinyatakan bahwa andai kata di bumi ini pohon-pohon semuanya itu dijadikan pulpen, menjadi pulpennya, kemudian lautan itu menjadi tintanya, dan masih ditambah lagi 7 lautan. Lautan semuanya terus tinta, sing kangge tulis itu Pak, ngambil itu tinta. Nah, sing pulpennya itu sing dagangi, sing mansine itu ngambil lautan. Andai kata masih ditambah lagi 7 lautan yang segitu luasnya menjadi tinta semuanya, maka manafidat kalimatullah, maka ilmunya Allah tidak akan habis. Berarti menunjukkan betapa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, Allah yang kita puji, ini adalah maha segala-galanya. Maka bagi kita sekalian, tidak usah khawatir, tidak usah sumelang bahwa Allah yang kita sembah ini adalah harus kita imani, mulai dari kita yakin sebagai muslim mukmin sampai kita meninggal dunia. Jangan sampai goyah, jangan sampai kita tergiur dengan iming-imingan yang mengajak pada ajaran yang menjadikan kita keluar dari Islam, keluar dari iman. Sudah benar Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian di dalam kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah, karena mempunyai sifat kesempurnaan, sempurna dalam segala-galanya. Meskipun satu padang, monggo kita tutup kanthi kosan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.